Hai, setelah kalian menonton video IPA kelas 5 SD tema 1 sampai tema 3, mari kita menjawab soal berikut ini. Kali ini kita akan menjawab soal IPA kelas 5 SD tema 2 subtema 1. Soal pertama, sebutkan alat pernapasan dari hewan berikut ini. Cacing. Alat pernapasan dari cacing adalah alat pernapasan cacing adalah permukaan kulit yang basah dan berlendir. Soal selanjutnya, alat pernapasan dari hewan berikut, yaitu serangga, adalah. Mari kita cek jawaban kalian. Alat pernapasan dari serangga adalah trakea. Soal selanjutnya, alat pernapasan dari ikan adalah alat pernapasan dari ikan adalah insang. Soal pertama bagian D. Alat pernapasan dari amfibi adalah alat pernapasan pada amfibi ada dua. Saat dia di air pada fase berudu, amfibi bernapas dengan insang. Saat di darat, hewan amfibi akan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Berikutnya, apa alat pernapasan dari hewan reptilia? Alat pernapasan pada hewan reptilia adalah paru-paru. Selanjutnya, alat pernapasan dari hewan burung adalah, mari kita cek jawabannya. Alat pernapasan burung pada saat di udara dibantu dengan pundi-pundi udara. Saat di darat, alat pernapasan burung adalah paru-paru. Jadi alat pernapasan burung adalah paru-paru yang dibantu dengan pundi-pundi udara saat sedang terbang atau berada di udara. Selanjutnya, alat pernapasan dari hewan mamalia. Benar sekali, alat pernapasannya adalah paru-paru. Mari kita ke soal nomor 2. Jelaskan pengertian dari trakea dan stigma pada serangga. Yuk kita cek jawaban kalian. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Sedangkan stigma adalah lubang tempat masuknya oksigen pada tubuh serangga. Soal nomor 3. Bagaimana mamalia yang hidup di air bernapas? Mamalia yang hidup di air
bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Soal nomor 4. Pada pernapasan manusia, udara yang masuk ke hidung akan disaring oleh udara yang masuk ke hidung akan disaring oleh rambut hidung. Soal kelima. Faring adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, antara rongga hidung dan trakea atau tenggorokan. Soal nomor 6. Sebutkan 3 bagian dari paru-paru pada pernapasan manusia. Tiga bagian paru-paru pada pernapasan manusia adalah bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Soal nomor 7. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan manusia terjadi di Yuk kita cek jawaban kalian. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan manusia terjadi di alveolus. Soal nomor 8. Selain di dalam hidung, penyaringan udara kedua kalinya terjadi di penyaringan kedua kalinya terjadi di trakea. Soal nomor 9. Sebutkan alur pernapasan pada manusia. Alur pernapasan manusia dimulai dari udara masuk melalui rongga hidung, kemudian ke trakea atau tenggorokan, selanjutnya diteruskan ke bronkus, kemudian diteruskan ke paru-paru. Alur udara keluar mulai dari paru-paru menuju bronkus, kemudian ke trakea, dan dikeluarkan melalui rongga hidung. Soal nomor 10. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu Mari kita cek jawaban kalian. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Soal nomor 11. Sebutkan proses menghirup udara pada manusia secara berurutan. Proses menghirup udara pada manusia secara berurutan dimulai dari udara masuk melalui hidung. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh
alveolus. Soal nomor 12. Sebutkan proses menghembuskan udara pada manusia secara berurutan. Proses menghembuskan udara pada manusia secara berurutan dimulai dari paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Udara yang keluar mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Soal selanjutnya, sebutkan 2 jenis pernapasan pada manusia dan jelaskan. Dua jenis pernapasan pada manusia yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Semoga adik-adik dapat menjawab semua pertanyaan ya. Kalian bisa menonton video sebelumnya untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan di dalam video.